Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Repost Resi Podcast. Kali ini aku mau mencoba sesuatu yang baru. Biasanya podcastnya cerita atau bahas sesuatu yang lagi viral. Kali ini kayaknya untuk malam-malam lebih seru itu cerita yang serem-serem, cerita hantu atau pengalaman-pengalaman yang gak enak, entah di tempat baru, di rumah baru, di tempat kerja, atau mungkin di kantor. Nah, kali ini aku bakal share cerita. Sebenarnya sih bukan cerita sendiri. Ini nanti ada temen juga yang bantuin buat cerita tentang pengalaman dia. Jadi ini lokasinya di kosan aku waktu S1 di Surabaya. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, aku mau memberikan gambaran. Jadi para pendengar paling nggak bisa membayangin tuh bentuk kosan aku tuh gimana, settingnya gimana, biar nanti tuh kalau dengerin tuh bisa berimajinasi, biar ceritanya tuh bisa main gitu kan. Nah, jadi aku tuh kos di salah satu, bukan kos sih lebih tepatnya, aku menempati rumah dinas yang ada di lingkungan rumah sakit. Aku gak mau sebut rumah sakitnya. Itu rumah sakit paling besar, kalau gak salah sih di Jawa Timur tuh termasuk rumah sakit rujukan. Nah, di dalam area itu tuh ada sekolah untuk bidan, dan di sebelahnya itu ada kamar mayat. Jadi posisinya kosan tempat aku tinggal, rumah dinasku itu sebelahan dengan kamar mayat rumah sakit, cuma kebatas sama lahan parkir untuk ambulan, terus kayak tempat pembakaran sampah-sampah medis, terus tembok, sebelah tembok tuh ada jalan lorong setapak, dan itu udah lingkungan rumah dinasnya. Jadi aku di situ, jadi akses untuk masuk ke tempat aku tinggal itu cuma satu. Jadi jalan kurang lebih kalau mobil cukup satu mobil, itu ada lorong panjang, jadi di ujung, di bersebelahan sama kamar mayat itu, jadi aksesnya cuma satu. Dan di belakangku tuh udah jalannya udah gak ada, jadi buntu gitu kan. Jadi posisinya kayak, kalian anggap aja tuh kayak letter L lah, bagian L-nya itu jalan, L yang panjang ya, yang bagian horizontalnya itu adalah rumah-rumah dinas. Itu kurang lebih cuma ada 5 atau 4 rumah dinas, dan aku tuh rumah dinas yang pertama, jadi yang deket sama jalan ya kan. Tapi karena lingkungannya tuh enak, asri, sepi, ya jelas sepi. Sebelahnya kamar mayat, kalau mau rame biasanya ambulan datang tuh baru agak-agak berisik gitu ya kan. Terus banyak pohon-pohon tinggi, jadi tempatnya tuh menurutku, aku suka tempat-tempat kayak gitu, kayak asri dan rindang. Nah, posisi rumah itu kayak biasa, ada pagar yang cuma setinggi dada orang dewasa ya. Nah, habis itu ada halamannya lumayan ya, cukup luas lah, kayak tipikal rumah lama. Habis itu di depan itu ada pohon mangga. Jadi pohon mangganya itu gak terlalu tinggi, tapi agak doyong gitu ya kan. Aduh, bisa bayangin gak tuh, pohon mangga tinggi doyong. Dan ini karena tipe bangunan rumah lama, jadinya di depan itu ada kamar. Di depan kamar, jadi dia gak jadi satu sama rumah nih. Jadi kamar dulu satu di depan, terus baru pintu masuk itu, terus ada ruang tengah, ruang TV. Sebelah kanan ada kamar, sebelahnya ada kamar lagi, sebelah kiri ada kamar lagi. Jadi di dalam rumah tuh ada 4 kamar dan kamar mandi serta dapur. Jadi kamar aku kamar yang di luar, yang gak menyatu sama bangunan utama. Jadi kamarku itu aku kenapa pilih di luar situ, karena pertama langsung ada jendelanya tuh. Jendelanya tuh lebar, tipikal rumah lama banget lah. Kalau kalian bisa bayangin tuh kayak rumah-rumah di film kafir, film pengabdi setan gitu kan, kusen-kusen ya. Kusennya sih nggak setinggi itu, tapi cukup lebar lah untuk dibuka. Terus waktu dibuka itu hadapnya udah viewnya pohon mangga itu yang gede, pohon mangga sama halaman. Jadinya
asri, apalagi kalau misalkan hujan gitu kan. Nah, selama di situ pertama kali aku pindah di situ, orang-orang yang sudah tinggal di situ sebelumnya kayak mastiin nih, mbaknya yakin mau tidur di situ, nggak mau kamar yang di dalam aja gitu, atau kamar ini juga kosong gitu. Nah, karena aku sama temanku nih kayak udah sepakat nih, kayak kita di depan aja lah gitu biar sirkulasi udaranya juga bagus. Kita buka jendela juga udah ada tanaman, udah ada pohon mangga, enak lah dingin gitu kan. Pikirannya sih kayak gitu, tapi kayak orang-orang nih gak mau cerita ya, cuma enak lu di dalam. Nah, temanku nih udah mulai curiga nih, emang ada apanya ya gitu. Enggak lah, enggak ada gitu. Nah kan, waktu semalam sih nggak pernah ada masalah. Jadi aku udah hampir sekitar ada kali 5 tahun di situ, dan alhamdulillah aku pribadi belum pernah yang digangguin. Tapi kayak orang-orang lain, atau ada mungkin teman aku yang datang, atau mungkin ada yang bisa lihat gitu ya, mereka banyak cerita tuh di situ ada apa aja. Dan beberapa penghuni kamar lain yang di dalam rumah utama itu sering banget dulu awal-awal banyak yang suka digangguin. Nah, ini mungkin bakal aku ceritain di podcast yang beda. Tapi kali ini, karena ini adalah ada special guest, ya kan, ada tamu spesial yang bakal menceritakan pengalamannya. Tadi pendengar udah denger kan, istilahnya bisa bayangin tuh kira-kira kosan aku tuh bentuknya gimana gitu kan. Udah set, itu simpen di otak kalian. Nah, sekarang ini mulai nih ceritanya. Diperkenalin dulu, ini agak malu-malu. Kenalin dulu mungkin namanya siapa, dulu kepentingannya ada di kosan yang agak-agak tempatnya agak-agak nyeleneh ini, kenapa urusannya, terus ada pengalaman apa mungkin di kosan itu. Karena aku pribadi yang ngekos di situ, mungkin kalian akan ekspektasi akan ada cerita seram dari aku. Tidak, karena kurangnya agak masa bodoh ya, mungkin ada, tapi kayak ya itu menurutku masih banyak gangguan yang lebih serem lah dibandingin aku tuh. Teman-teman di kamar lain tuh masih ada yang lebih ceritanya bisa lebih oke gitu kan. Nah, ini ada nih, jadi aku minta tolong mungkin bisa perkenalan dulu ya kan. Nanti suaranya bisa agak-agak, ini kan biasanya untuk pengantar tidur, cerita hantu nih biasanya dengernya malam-malam gitu kan. Oke, monggo silahkan. Ya udah ngomong aja, gak apa-apa, itu udah masuk. Halo. Aku malu. Gak apa-apa. Itu gak bakal aku potong Kak, jadi langsung. Sumpah? Iya, ini gak bakal podcastku gak ada. Jadi podcastku tidak ada yang ku potong. Kenapa? Ya biar langsung one take aja. Jadi tidak ada yang ku edit. Jadi ku editnya cuma aku potong kalau pas make up aja, kayak gak penting. Kalau pas gini-gini tuh selalu aku one take. Gitu. Jadi kayak jadi lu apapun yang terjadi tetap berjalan. Jadi tidak ada yang aku potong. Ya silahkan mungkin perkenalan dulu, mbaknya siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana panggung? Saya Siska Pratiwi, temennya Resi. Iya. Temen absurd, random dan sebagainya, nggak ada jelasnya kita kalau berteman. Intinya cuma buat temen seneng-seneng aja. Iya, susah nggak usah ya. Nggak usah, kalau susah mah kita dilupakan. Kita saling melupakan kalau susah. Terus apa tuh waktu itu kok bisa di kos, kenapa tuh? Pengalaman pertama kali waktu tahu kosanku tuh gimana itu kan, orang agak aneh kan istilahnya dengan kosan yang tempatnya agak-agak nyelempit dan nyeleneh gitu kan. Pertama kali ya biasa aja sih. Karena kan emang dari awal kan kamu udah bilang kalau itu apa itu deket sama kamar mayat kan, terus tapi ya biasa aja. Terus habis itu pertama itu nggak ada gangguan, tidak ada gangguan atau apapun itu sih sebenarnya. Cuma pas saat itu tiba-tiba aku kan sangat amat penakut sama sugus.
Tolong disebutkan Sugus ini siapa gitu kan, backgroundnya apa Sugus ini, hantu macam apa gitu kan. Mungkin banyak pendengar yang nggak tahu hantu Sugus ini apa sebenarnya kan. Hantu Sugus itu tahu kan, hantu yang kayak permen Sugus yang dibungkus atas bawah warna putih itulah pokoknya ya Mr. itu. P ya kita Iya. sebutnya Mr. P. Jangan dong, nanti jangan. Oh iya. Tidak ya. Poci. Tolong ya, tolong. Oh, iya, hati-hati. Poci ya, Poci gimana Nggak apa-apa, sih? Ya, jangan si gitu. Poci aja ya biar imut gitu kan, si Poci ini. Aku kan amat sangat takut sama itu, sama si Poci Poci itu, karena kalau menurutku Poci itu jahat sih. Jadi pada awalnya tuh dulu pas masa aku kecil itu ada di desaku tuh ada cerita tentang Pak Poci. Jadi zaman kita dulu kecil itu kan ada film Mumun. Iya, Gak mungkin kan, gak ada yang tahu Mumun. Itu kan film yang amat sangat nanti ada rame. Iya, nanti kita kasih. Itu apa tuh, nah, ada film Mumun, terus ada tetangga desaku, jadi tetangganya lagi kayak gitu, gang 2 desa gitu. Terus dia tuh nggak bilang sih, jadi ada orang meninggal dengan wajar, terus tiba-tiba tuh jadi gentayangan. Terus meninggalnya nggak wajar ya? wajar Oh, itu mah wajar. wajar meninggalnya tuh wajar. Terus habis itu tiba-tiba dia tuh jadi gentayangan, orang-orang kan kaget ya. Kebetulan rumahku tuh di Pantura, jadi kan tahu sendiri kan apa itu Pantura itu dekat laut, udah gitu kendaraan itu ugal-ugalan kayak gitu kan. Terus habis tuh terus tapi dia tuh meninggalnya wajar, kok jadi masalah. Terus ternyata pas diorek-orek sama keluarganya itu, salah satu orang yang ikut pemakaman itu, dia tidak mengambil tali Pak Pocinya itu. Oke. Dia bilangnya tuh, oh enggak kok, enggak mungkin, itu film-film itu cuma film-film Bualan fiktif biaka kayak gitu kan. Padahal itu belum tentu, ya kan kita nggak tahu ya itu bakalan fiktif atau tidak. Tapi dia tuh cuma pengen mencoba. Terus menjaga jari itu tuh kan rame kan, dapat itu di desaku tuh. Terus suatu saat dibongkar, udah ada kayak ustadz desa gitu, terus dibongkar mau diperbaiki istilahnya kayak gitu. Nah ternyata pas dibongkar itu kan, kalian tahu kalau orang sebelum dimakamkan itu kan ada kayak apa sih, papan-papan itu loh. Iya. Papan-papannya itu. Nah dari berapa papan itu cuma tertinggal 4 papan. Wow, mana papan yang lain? Nggak ada. Oke. Terus dari itu tuh orang-orang tuh dari itu aku mengambil kesimpulan bahwasanya kalau Pak Poci itu Pak Poci itu tipe-tipe yang dia kalau keluar tuh bawa badannya. Oh. Jadi aku tuh takut kayak gitu loh. Semenjak itu aku jadi takut. Jadi itu pertamanya ceritanya trauma ya. Jadi trauma akan Poci, trauma akan Poci, terus datang ke kosanku yang absurd itu. Sebenarnya tempatnya enak sumpah. Aku kalau disuruh milih kosan lain sama kosan itu, tetap aku bakal pilih kosan itu sih. Walaupun ya dengan sejuta cerita yang aneh-aneh itu. Jadi itu pertamanya karena Poci. Terus apakah ketemu sebagai jumpa fans ini jumpa fans di kosan aku? Iya, sialnya tuh kenapa ketemu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sialnya tuh kenapa ketemu? Jadi itu kenapa awalnya kalau seandainya itu bukan Pak Poci, itu aku masih kayak bodo amat gitu kan, karena kan nggak ada trauma, nggak ada apa. Terus itu tuh ceritanya tuh aku lagi ngerjain skripsi dari pagi habis sholat malam, sok-sokan dulu kan masih butuh banget untuk sholat malam, perlindungan dari yang maha kuasa yang sangat tinggi gitu kan. Terus sok-sokan sholat malam, terus habis sholat mengerjakan skripsi. Nah di kos-kosannya dia tuh di ruang tengah tuh ada pintu. Bukan itu yang gede loh. Apa? Meja gede. Oh iya, meja. Yang dekatnya apa itu? TV. Oh ya, meja gede. Nah itu di meja itu ada beberapa kursi. Nah aku tuh di kursi nomor 2. Sebelahku itu sebelum jendela tuh ada kursi lagi. Terus kan karena udah selesai subuh, udah mau subuh. Terus aku mau ambil wudhu lagi karena udah kentut gitu kan. Terus habis itu pas aku balik dari kamar mandi, ternyata tempat duduk yang sebelahku yang tak pakai tempat duduk itu ada Pak Poci nongkrong gitu. Iya. Aduh, bantuin ngerjain skripsi apa gimana? Enggak ya. Kalau bantuin ya untung lah ya, siapa tahu aku dapat A+ gitu kan. Kenyataannya tidak. Skripsiku jasoso, yang penting lulus. Jadi Pak Poci ini tiba-tiba muncul. Iya, dan aku tuh ngerasa aku sedikit halu karena sebenarnya tuh aku nggak bisa melihat dia full. Jadi aku ngerasa dia tuh kayak duduk di kursi. Oh my god. Jadi dia tuh nggak berdiri. Jadi aku tuh langsung kayak
oh aku udah mulai halu. Terus aku belok ke kamarnya si Epi kan, yang sebelah kamarmu itu. Terus aku sholat di situ. Terus aku gak berani balik lagi. Jadi ceritanya si kakak si Siska ini habis ketemu jumpa fans ya kan, jumpa fans sama Mas Poci yang lagi duduk atau ngapain lah dia di depan laptop ceritanya, atau dia nggak tahu, kamu nggak mau tahu juga, nggak mau pentelengin juga tuh Mas Pocinya. Ya jadi kan laptopku kan nyala di kursi kedua dari jendela. Nah dia tuh yang di kursi pertama yang deket jendela, kan jendelamu kan nggak ada selambunya langsung kelihatan pohon di luar gitu kan. Terus lala, terus aku tuh mau keluar dari pintu itu. Kalau aku mau keluar dari pintu sebelah jendela itu, aku harus lewat Pak Poci dong. Aku langsung belok ke kamar sebelahnya, sebelah kamarmu. Kamar sebelah. Langsung aku di dalam situ, terus aku berusaha untuk tidur. Sampai akhirnya kamu bangun, terus baru aku keluar lagi ngerjain lagi. Itu kalau nggak salah kan kamu juga nggak cerita kan, nggak aku tahu cerita ini kalau nggak salah dari orang lain juga, baru aku cross check lagi, emang beneran digangguin gitu kan. Soalnya memang di kosan aku tuh setiap kamar punya penunggunya masing-masing ya kan. Nanti yang istilahnya mbak ini dihantuin apa, di kamar ini dihantuin apa. Jadi tuh mungkin aku bakal ulik di podcast yang agak beda, mungkin sama si Epic karena dia dulu juga satu kosan di situ, atau nanti sama temen aku yang lain. Yang pasti aku nggak bakal sendirian, nggak mau cari mati cerita begini sendirian ya kan. Oke, itu tadi gangguannya cuma itu aja kan. Kamu kebetulan penghuni yang lumayan sering warawiri di kosan aku kan, istilahnya nggak pernah dianuin lagi ya. Kalau yang lainnya tuh kayak yang oke lah karena nggak punya trauma kan. Tapi kalau Pak Poci ini tuh kayak yang apa ya? Pernah nggak sih kalian kalau ketemu hal kayak gitu tuh malah merasa sakit? Oh iya banyak. Kalau orang Jawa itu ngomongnya sawanen ya kan. Biasanya langsung demam atau ngapain gitulah. Terus emang selain Pak Poci kamu bilang itu karena yang trauma, berarti mungkin ada yang lain enggak tuh gimana? Ada ya kan. Tolong, untung saya sudah nggak ngekos di situ lagi. Kalau kamu cerita waktu itu mungkin aku bakal ya udah. Tidur di kamar belakang yang deketnya cucian. Oh, kamar nomor 3. Iya, kamar dekat cucian. Terus aku kan pernah tidur di situ. Itu kan kalau nggak salah Epi tuh masih ngekos di situ atau ya apa gitu loh. Jadi intinya tuh siang-siang aku di situ. Malam juga aku tidur di situ. Terus kayak yang di tempat cucian tuh ada orang nyuci. Tak kirain tuh Sela. Oh, oke. Temanku yang lain. Tak kirain tuh Sela. Oh, Sela ini nyuci malam-malam. Terus paginya tak tanyain, Sel, kamu apa nyuci bengi-bengi? Kamu ngapain nyuci malam-malam? Terus dia dengan santainya, loh, aku loh barusan dateng. Aku tahu nih cerita ini. Aku langsung, oke, kayaknya aku berhalusinasi. Enggak. Jadi ceritanya ada pernah juga. Jadi di tempat di kosan aku kan aku cerita tadi di kamar tengah itu ada 4 kamar kan. Nah, kamar yang dekat tempat cuci piring itu sama kamar yang samping itu mbak-mbaknya itu pernah cerita hal yang sama. Jadi mereka pernah tuh pagi-pagi karena mereka kuliah pagi kan, itu berdebat kayak, kamu ngapain sih kok malam-malam kok bersih-bersih dapur? Udahlah besok aja, pagi-pagi berisik, aku nih mau istirahat, kayak gitu-gitulah istilahnya. Kamu ya yang ini dapur kayak gitu. Pernah kalau nggak salah ada beberapa tuh yang cerita, ada yang denger orang bersih-bersih dapur, ada yang denger itu tadi kayak orang kora-kora gitu. Terus ada yang bener-bener kayak kan nggak ada lampu. Oh iya, terus tempat kan? Jadi dapur aku itu lampunya cuma 1. Terus tempat cuci piring sama cuci baju tuh outdoor gitu ya, melihat langit dan rumah tetangga gitu kan. Tapi itu nempel jadi satu sama kantor. Jadi kayak pintu belakangnya tuh bisa tembus ke situ gitu loh. Tapi memang outdoor. Jadi ya kalau ada sesuatu gitu kan, jadi ya udahlah ya gitu. Itu aku dapat cerita aja, tapi kalau aku pribadi aku nggak pernah dengar kayak gitu. Soalnya kayak aku mikir kayak, halah mungkin tikus. Tapi kalau tikus kok kayak terus-terusan tuh tikus ngapain? Kayaknya kalau tikus kan cuma gludak-gludak udah. Itu kan. Kalau yang mbak itu tuh benar-benar aku dikasih tahu dan mereka akhirnya notice kayak istilahnya kejadian ini berulang saat dapur tuh kotor. Jadi mereka nih kayaknya udah akhirnya kayak inget-inget nih, ini kejadian kayak kita digangguin kayak gini nih karena apa sih gitu. Dan emang katanya kalau memang pas dapur kita emang kotor, lagi kotor banget,
itu tuh suka gitu. Mungkin dia secara nggak langsung bantu bersih-bersih katanya, atau paling nggak ini tuh bersihin, tolong mbak-mbak yang tinggal di sini. Mbak yang merasa cantik. Tolong iya, tolong dapurnya juga diberesin. Saya juga yang numpang tinggal di sini juga agak risih lihatnya. Pengen dipegang nggak bisa. Jadi cuma suaranya aja kelontang gitu kan. Biar rame dikit. Iya sih, aku pernah denger cerita, tapi aku sendiri alhamdulillah ya nggak pernah yang kayak digangguin kayak gitu itu. Kalau yang suara-suara kayak gitu ya kan bodo amat kan, istilahnya kan kadang kan kita berpikiran alah nggak apa-apa lah, nggak kelihatan kayak gitu. Kalau udah kelihatan tuh kayak yang baik, Ya udah waktunya kita untuk tidur, ganti shift lah ya, maksudnya tuh bukan waktunya kita untuk melek, memang waktunya orang lain yang melek gitu kan. Jadi kan kita kan istilahnya dalam satu rumah tapi beda alam mungkin ya. Jadi ada kalanya kita tidur, mereka bangun atau sisipan atau gimana. Jadi ya kan kita harus lah. gantian shift lah ya. Kalau nggak Iya. gantian shift kan ya minta tolong. Mereka kan juga perlu beraktivitas gitu kan. Oke. Oh ya, aku punya cerita lucu nih. Kayak suara sayup-sayup gitu kan. Jadi aku dulu pernah waktu orang-orang satu rumah ini pada dinas malam. Terus kamu sendirian? Aku sendirian di kosan, ya kan, malam-malam. Dan tuh posisinya kan kamar aku di depan tuh. Jadi kalau aku mau ke kamar mandi aku harus keluar kan, harus masuk pintu utama itu. Keluar ya lihat pemandangan ya, pohon gede, rumah depanku yang rimbun itu, terus ada gudang yang sebelah yang gelap itu kan, terus lampu jalan. Oh ya, FYI. Jadi lorong jalan utama pintu akses kita itu menuju kosan rumah dinasku, rumah dinas ini tuh nggak pernah lampunya bertahan lama. Jadi selalu mati. Dan ada satu satpam itu yang benar-benar kalau udah di atas jam 5 atau di atas maghrib, dia benar-benar menolak keras kalau misalkan disuruh ke rumah dinas belakang. Jadi entah, katanya sih pernah digoda gitu. Jadi dia udah, itu sama sekali dia nggak pernah mau. Kalau di atas jam 5 atau di atas maghrib dia udah nggak mau dipanggil, Pak lampunya mati, bodo amat, besok aja pagi-pagi terang. Jadi ya satpam tuh capek, akhirnya nggak pernah dikasih lampu lagi. Jadi dikasih lampu mati ya udahlah dibiarin, karena udah berkali-kali gitu kan. Mungkin nggak mau kali, yang punya jalan nggak mau dikasih lampu. Nah dulu tuh malam-malam hujan ya kan, suaranya gerimis gitu kan. Terus aku nih pengen ke kamar mandi, males sebenarnya. Terus habis itu kayak ada suara cewek gitu kan. Terus aku tak dengerin kayak bukan apa tetangga, tapi tetangga kok sampai sini banget. Pas pelan-pelan tak buka, tak dengerin lagi. Ternyata orang nyanyi gitu loh Kak. Kayak orang nyanyi gitu kan. Terus habis itu aku keluar, bener-bener keluar, aku buka pintu, terus aku kayak ke samping halaman itu loh. Tak dengerin, ternyata itu adalah suara radio bapak-bapak yang penunggu ambulan. Jadi pas aku dengerin lagi, itu suara orang penyanyi dangdut cewek. Terus habis itu pas aku maksudnya hujannya kan udah agak-agak reda gitu ya, baru kedengeran suaranya bapak-bapak tuh yang kayak guyon gitu, bercanda. Jadi mereka itu emang kalau setiap malam kan mereka harus standby di situ kan. Jadi kadang-kadang emang ada bapak-bapak ini yang dengerin radio, terus ntar dia main kartu atau apa. Jadi kadang-kadang suara radionya yang kedenger, suara nyanyi-nyanyi yang nih kayak lagu-lagu dangdut zaman dulu gitu loh. Jadi pas hujan-hujan tuh mungkin ketutup suara bapak-bapaknya, kedengernya yang suara mbak-mbak nyanyi dangdut itu. Terus aku kayak ya udahlah, nggak jadi takut ya. Kayak kalau misalkan ini beneran tiba-tiba ada mbaknya, gue masuk lagi ke kamar diempet sampai besok pagi. Tapi enggak, itu pengalaman nggak serem sih, itu ya cuma itu aja sih. Yang pas skripsi itu kan depan rumahmu udah kosong kan, Ma? Oh iya, jadi waktu itu skripsinya si Sky ini, posisinya rumah yang keisi tuh cuma rumah samping pun tuh juga orangnya paling cuma seminggu sekali gitu kan. Terus yang depan tuh baru ada sampai agak ke kiri tuh ya, nggak terlalu, kalau depan serong gitu. Kalau yang depan pas tuh udah nggak ada orang waktu itu, sudah kosong. Jadinya udah kayak rumah kosong, rumah dinas kosong jadul. Ya udah, lalu bayangin aja kira-kira gimana tuh di depan pintu itu kan. Keluar langsung ketemu ya kan, untungnya ada tembok ya kan. Tapi tetap aja kalau ada suara sirine ambulan tuh kayak deg-degan gitu kan. Ini apa lagi yang datang? Saya kedengeran banget gitu. Jadi ya terima kasih Kakak, ini
malam ini dapet cerita serem ya kan lumayan. Mungkin yang kalian denger sendirian di kamar atau di mana, atau mungkin masih di kantor dengerin ini, ya udah buruan beresin, langsung pulang aja ya kan, ya nggak usah tengok kanan kiri, langsung pulang. Kalau yang lagi di kasur ya udah dimatiin aja, jangan lupa doa dulu, matiin, udah langsung kalian tidur aja. Pastikan bantal dan guling kalian itu emang guling dan bantal ya kan, jangan ganti jadi Pak Poci, aduh lempar aja tuh guling ya kan, nanti nggak ada guling di sini, jadi nggak apa-apa. Iya, jadi nggak apa-apa ya. Terima kasih udah mau dengerin sampai habis podcast misteri ini. Jadi aku mau kasih nama nggak tahu apa, repost horor. Ya udah sementara itu namanya repost horor aja kali ya kan. Terima kasih yang mau dengerin sampai habis, yang mau lihat videonya ya, walaupun videonya agak-agak nggak ada apa-apanya, mungkin nanti cuma sedikit. Oh iya, nanti aku tutup itu, nanti aku kasih foto-foto kalau poci ya, mungkin ada pocinya. Enggak, kalau makanya mungkin yang nggak mau nanti bisa ditutup aja, dengerin suaranya aja. Makasih yang udah mau dengerin sampai akhir, makasih udah ulangin waktu, kuota dan wifi kalian. Kalau misalkan suka sama cerita ini dan mungkin biar semangat ada cerita-cerita lain, bisa di komen sama like dan share. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar tahu kalau aku setiap Sabtu dan Minggu update video baru. Oke, makasih, selamat malam semua.